Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Semoga teman-teman baik-baik saja. Tetap semangat bersama dengan keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Terima kasih sudah mensubscribe, like, share channel YouTube Bung Ropan. Karena tanpa teman-teman, channel saya ini tidak akan berkembang. Baik, saya kembali akan berbicara soal Martin Paes. Kemarin sudah dihebohkan memang ya, bahwa dia sudah resmi bisa mengenakan kostum merah putih atau bermain untuk tim nasional kita bersama dengan pelatih STY karena sudah disetujui oleh FIFA dan dalam sidang, dalam pengumuman ini sudah aman. Seperti yang diutarakan oleh Pak Ketua Umum Pak Erick Thohir di dalam akun dia, Instagram dia, bahwa Paes sudah diperbolehkan bermain di round 3 atau di babak ketiga kualifikasi pra Piala Dunia zona Asia. Kita berada di grup C bersama dengan Arab Saudi, ada Australia, Jepang, Bahrain, dan Cina. Nah, kemarin itu setelah saya balik dari luar malam, ya memang saya tidak memposting atau berbicara di konten YouTube saya, hanya ada foto-foto dari Martin Paes, tapi saya coba untuk mengontak Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, sekaligus memberikan ucapan selamat karena Martin Paes sudah resmi membela tim nasional Indonesia. Ini kan kabar sukacita, mengembirakan bagi semua supporter, ya netizen yang menggemari tim nasional, karena ini penting untuk posisi penjaga gawang yang dianggap masih menjadi titik lemah. Walaupun kita punya Hernando Ari, ya, punya Adi Satrio, ya, punya Nadeo, tapi tetap STY menginginkan harus sudah di putaran ketiga ini sudah levelnya sudah tinggi ya. Semua tim-tim yang sangat kuat tetap bersama perlu untuk Martin Paes. Kiper dengan tinggi 191 cm ini sangat baik dari FC Dallas, dan semua penggemar sepak bola di Indonesia ya menyambut dengan luar biasa kabar dari Ketua Umum ketika Paes sudah pasti. Namun ketika saya memberikan ucapan selamat, ya Pak Erick juga membalas dengan terima kasih, dan saya coba untuk bisa menanyakan, ya, apakah Paes sudah tersedia bisa bermain di tanggal 5 September yang akan datang menghadapi Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sports City di kota Jeddah. Ya, karena ini pertandingan pertama yang selalu sulit bagi siapapun, ya termasuk bukan cuma Indonesia tapi termasuk bagi tuan rumah, karena mereka juga seperti dalam konten video saya sebelumnya, Roberto Mancini sebagai pelatih agak mewaspadai melihat perkembangan Indonesia yang sangat baik, tidak sama dengan penampilan kita di Piala Asia di Qatar Januari yang lalu ketika kita bisa lolos ke babak perlapan final ke 16 besar, ya kita terhenti memang melawan Australia, tapi sekarang kan ketambahan pemain-pemain ini yang membuat Arab Saudi dan Mancini ini berhati-hati, ya karena sebelum Paes sudah diresmikan kemarin bisa membela Indonesia, kita sudah punya Tom Hai, punya Ragnar Oratmangun, punya Jai Itzes, punya Calvin Verdong sebagai amunisi tambahan bagi tim senior kita. Nah, dengan Paes sudah bisa bermain, pasti beritanya sudah tembus sampai ke lawan-lawan kita, termasuk Arab yang akan menjadi lawan pertama. Nah, kabar buat teman-teman semua perlu diketahui bahwa Martin Paes ini, setelah saya berbicara dengan Pak Erick semalam itu, Pak Erick mengatakan memang belum bisa. Ketika saya bilang sudah bisa main, Pak Ketua, belum bisa. Jadi lawan Arab itu tidak bisa bermain. Martin Paes kenapa tidak bisa bermain? Ya, untuk pertandingan pertama ini. Karena Pak Erick bilang itu perlu register selama 1 bulan. Ya ketika ia sudah disahkan kemarin, dan perlu untuk waktu ini. Sehingga tidak tersedia untuk menghadapi Arab, terlewatkan pertandingan melawan. Saya juga agak kaget juga, oh begitu ya Pak? Oh iya, memang harus register 1 bulan. Jadi lawan Arab lewat, ya, tetapi lawan Australia bisa. Maka debut bagi Martin Paes ini akan terjadi di Stadion Gelora Bung Karno di Senayan, ya kita bermain di kandang kita di saat akan menjamu The Socceroos Australia, ya. Itulah debut
dari Martin Paes. Ini hasil pembicaraan saya dengan Pak Erik. Jadi bukan dari saya tapi dari Ketua Umum, karena saya menanyakan langsung. Saya ingin sih melihat Martin Paes ini tampil melawan Arab, ya. Langsung dia bisa bermain. Ini bagus sekali buat kita. Tapi akhirnya agak meleset, itu baru bisa tampil ketika kita balik dari Arab dari tanggal 5, karena kita bermain melawan Arab kan sudah di dini hari, ya. Tanggal 6 dini hari pukul 01.00. Nah, setelah itu kita bergerak, begitu habis lawan Arab pasti langsung balik karena mempersiapkan diri lawan Australia di GBK. Nah, di sanalah Martin Paes hadir, ya, untuk bisa bermain melawan kita. Ya, bukan tidak mungkin juga dia masuk di dalam bagian sekarang, bisa menuju juga ke Arab Saudi, bisa menyaksikan pertandingan pertama, dan dia ikut bersama rombongan menuju Jakarta di saat sudah selesai, ya. Atau dia langsung dari Dallas itu terbang menuju Jakarta. Dia tidak ada di Jeddah. Jadi dia langsung ikut menunggu di Jakarta. Ya, semua tergantung dari bagaimana pembicaraan antara PSSI, Pak Erik, dan juga dengan STY untuk Martin Paes ini. Tapi memang sayang sekali, ya. Memang Martin Paes tidak bisa memperkuat di pertandingan perdana ini. Karena sangat penting kalau Martin Paes, bukan tidak mungkin kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Tapi oke lah, saya pikir yang penting Martin Paes sudah bisa bermain dan tampil melawan Australia. Setelah itu 2 pertandingan melawan Bahrain ketika kita tandang, dan Cina, ya, di Oktober dia sudah bisa tampil terus, termasuk lawan Jepang, dan kembali Arab Saudi akan datang ke Indonesia pada bulan November, 14 dan 19 November yang akan datang. Jadi ini oke. Klubnya juga FC Dallas menyambut dengan gembira hasil bagaimana mereka bisa mendengar persetujuan dari FIFA ini sudah membolehkan Martin Paes bisa bermain bersama dengan tim nasional kita. Dan Pak Erik juga mengatakan kemarin, ya, ini adalah sebuah komitmen dari PSSI untuk membuat sepak bola kita bisa berkembang dengan baik, sehingga bisa menampilkan talenta-talenta terbaik termasuk dengan Martin Paes ini. Jadi semoga kedatangan Martin Paes atau dengan disahkannya Martin Paes bisa bermain mendapatkan dampak positif bagi sepak bola Indonesia untuk menjadi yang lebih baik lagi. Ya, karena kita sekarang di mata Pak Ketua harus bisa bersaing di level Asia. Jadi bukan lagi di ASEAN, tapi kita sudah naik kelas. Apalagi kita menjadi satu-satunya tim dari ASEAN, Asia Tenggara, yang mewakili, ya, bukan Vietnam, bukan Thailand atau Malaysia, tetapi Indonesia di putaran ketiga. Tinggal kita. Ini suatu gengsi yang luar biasa ketika kita berada di putaran ketiga kualifikasi atau pra-Piala Dunia zona Asia. Jadi itu teman-teman, ya, kabar buat kita semua tentang Martin Paes. Jadi gembira, senang, ya, sudah semua berjalan dengan baik. Tetapi ada kabar yang kurang oke, karena dia tidak boleh tampil atau belum bisa tampil, katanya ada register. Ini berdasarkan omongan saya dengan Pak Ketua Pak Erik semalam. Ya, jadi melawan Arab dia terlewatkan, ya, dan nanti lawan Australia. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara di sini. Ciao.